kan tadi iklannya. Mau tahu nggak siapa behind the scene-nya iklan tadi? Tamu saya hari ini ada Mbak Nurseha. Terima kasih ya Kak Yola. Kamu berhasil membuat saya tertawa-tawa. Viral juga ya kayaknya. Ya itu gimana ceritanya sih Mbak Nurseha bikin iklan suami modelnya goyang-goyang kepala begitu nengok nggak tuh jenggotan gitu. Bawa sampo. Langsung kayak grogi dia ya. Bikin iklan nggak grogi kemarin ya? Karena di belakang layar. Oh, di belakang layar. Sekarang di depan layar. Iya, gimana ceritanya? Ya iseng-iseng aja kan. Tadi kan kata Kak Yola kalau misalkan ide itu muncul ketika kalau ada ide langsung gitu kan. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol tuh, pas lagi buka Halal Mart gitu kan, pas lagi buka tiba-tiba ngelihat tuh rambut suami gitu panjang gitu ya, kok bagus ya, kayaknya aku langsung dapet ide celing gitu. Oh, gitu. Jadi pas kebetulan kan sekarang kan kemasan si sampo itu kan baru Iya. Nah makanya langsung deh yuk Bi pakai baju gitu kan. Tadinya nggak pakai baju. Enggak. Oh my God. Jadi begitu ceritanya. Iya begitu dan mengalir lah, cuman aku juga ngakak pas videoin. Dan dia emang goyang-goyang gitu. Ya Seolah-olah begitulah bintang iklan shampoo Iya, gitu ya, kan kibas-kibas. Oh ya my zaman God. sekarang gitu loh. Kalau misalkan nggak seru, nggak menarik gitu kan, biar wow gitu kan. Gitu, cakep. Saya sampai lupa opening loh, Oh. gara-gara ngeliat iklan itu. Saya opening dulu ya, sapa Oke. Sobat Halalpreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halalpreneur ya? Sampai lupa opening gara-gara terkesima ngeliat cowok iklan shampoo goyang-goyang. Wow. Begitu nengok bewokan gitu. Inilah dia siapa orang yang di belakang layar hingga akhirnya si iklan itu tersebar kemana-mana ya. Tapi tersebar. sebenarnya aslinya lebih panjang ya goyang-goyangnya ya. Ya lebih panjang, cuman karena saya nggak kuat liatnya, makanya saya potong. Jadi hanya sedikit saja orang biar berbagi, tapi orang tetap wah ternyata begini ya mudahnya gitu kan. Nanti kayaknya akan ada iklan-iklan selanjutnya dengan bintang. Ya tunggu saja. Iklannya adalah suami sendiri ya. Nanti kita mudah-mudahan sih kita juga bisa bikin channel YouTube Sahabat Nurseha juga bisa. Oh gitu. Ayo. Hah, saingan ya Iya. sama Halalpreneur TV Betul. ya. Enggak saingan ya, tapi nanti kita bisa collab ya kayak YouTuber-YouTuber lain gitu ya. Yang penting viral. Ya, Mbak Nurseha ini udah lama di HNI? Alhamdulillah udah lumayan lama, sekitar 4 tahun mau jalan 5 tahun. 4 tahun. Dulu katanya ketika awal-awal gabung tuh karena sakit ya? Iya betul. Sakit betul. apakah gerangan? Sakitnya apa ya? Saya juga bingung. Karena kalau ke dokter kita diagnosa dokter nggak ada yang bikin kita kok diagnosanya pas gitu. Gitu alhamdulillah. Saking saya tuh juga mau bilang juga kenalnya saya ke HNI itu ya lewat ibu saya. Oh, masa ibunya. Kasih sayang seorang ibu ngelihat anaknya nih ya, walaupun udah nikah nih, karena ya maklum lah anak bontot gitu ya. Oh, bontot. Kita Iya. sama-sama. Oh. Gitu. Jadi pas ketika anaknya sakit, nggak ada perubahan gitu ya, dokter sana sini gitu, kok ini anak tetap gini-gini aja. Nah alhamdulillah ternyata pas itu ada saudara yang nawarin ada pengobatan katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah dari situ aku kenal HNI gitu. Ya selama kurang lebih hampir 6 bulanan kita, dan luar biasa ya, sama seperti mungkin kalau sekarang yang lagi masa-masa pengobatan ya, yang lagi ikhtiar pakai konsumsi herba-herba HNI, sabar deh. Aku juga ngalamin yang namanya di awal pertama, di bulan pertama, bulan kedua kok ini nggak ada, ini herba nggak ada reaksinya gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Ternyata mungkin di situ buat pembelajaran aku sekarang. Ketika aku ngeresepin ke orang-orang gitu, ya, ternyata alhamdulillah luar biasa gitu. Pas 2 bulan, kayaknya nggak ada ngefeknya gitu ini herba. Hampir putus asa gitu, udah ngeluarin uang ya secara gitu ya, lumayan setiap bulan gitu. Ternyata di bulan ketiga, bulan keempat, kok nggak berasa ya? Ternyata yang proses mungkin pas aku belajar, nah kedepannya aku jadi belajar yang namanya KHT itu. Ternyata itu proses apa DOC gitu. Jadi ya luar biasa, alhamdulillah. Emang dulu produk yang pertama dikonsumsi itu apa?
Kalau aku sih kayaknya udah setia sama spirulina deh. Spirulina. Spirulina madu gitu. Kalau zaman dulu masih ada apa tuh ya? Saya lupa. GPGL gitu. Apa itu ya? Kayak gitu-gitu. Tapi kalau VCO kayak gitu-gitu saya itu kayak gitu. Alhamdulillah. Itu udah lama banget ya. Iya, udah ngelotok makanya kayaknya ya. Mustika darah, tapi tetap ada mustika darah. Tapi alhamdulillah. Tapi waktu itu sudah punya kartu diskon atau hanya ini aja Kan tahu aja? Aku taunya itu, aku nggak tahu kalau itu ada bisnisnya loh. Aku cuman tahu kalau itu tuh herbal, gitu. pengobatan. Yang aku tahu itu nggak ada yang tahu kecantikan atau misalkan sabunnya aku nggak tahu sama sekali gitu. Cuman ya itu ketika aku pengobatan pun aku cerita gitu ke temen kalau ada orang yang nitip ya aku kasih gitu kan. Ya alhamdulillah ternyata di situ ada jalan untuk sekarang gitu. Itu sudah dalam posisi punya nomor ID ya? Udah, tapi belum ini ya, belum sih sebenarnya. Belum. Oh, malah belum ya? Iya. Masih beli-beli gitu. Iya, beli-beli aja gitu. Dan akhirnya ketika tergerak hatinya untuk punya nomor ID itu di saat kapan? Karena dicolek sama Bu Mentor. Dicolek sama Bu Mentor. Udah, aku sebenarnya udah vakum, udah berhenti, udah pengobatan, ngerasa udah sehat. Oh, tadinya ikut pengobatan dulu, berarti udah punya nomor ID dong ya? Cuman nggak gerak gitu ya? Nggak sama sekali gitu. Cuman pakai aja gitu. Ya udah, pas dicolek sama Bu Mentor, diajakin itu milad. Milad keberapa itu? Sebutin gak ya? Sebutin aja, nggak apa-apa. Milad ketiga. Oh, ketiga, berarti udah lama banget, ini udah 8 ya. Iya, makanya kan 5 tahun 5 tahun yang lalu ya, berarti. Karena kan itu pas pengobatan aku di milad ketiga gitu, pas pengobatan itu. Jadi pakai aja dan merekomendasikan ke orang atau biasa kita sebut dengan PCA. Nah, ya. Itu kalau aku sih A-nya belum kayaknya ya. Belum. Baru aku cuma ceritain aja yang aku rasain, manfaatnya apa. Prosesnya kayak gimana aku ceritain gitu, ngerasa sehat ya. Mungkin sekarang kayak orang-orang ngerasa sehat berhenti, enggak juga sebenarnya. Kita harus terus gitu kan gitu. Dan akhirnya bisa seperti sekarang. Tapi nggak mudah juga kayaknya ya. Secara udah jadi stokis tapi nggak bisa nginput dulu kalau nggak salah ceritanya. Betul banget itu. Aku sampai masuk ke warnet karena HP-nya jadul. HP poliponik. Gitulah. HP poliponik akhirnya beli. Dan bisa nginput. Alhamdulillah. Nginput itu pun sendiri. karena ngelihat leader lagi ngajarin gitu, Pak Mentor lagi ngajarin, aku lagi nggak diajarin, tapi aku ngelihat orang yang lagi diajarin, aku ngeliatin, malah ternyata kok gampang ya, tadinya kok aku sulit banget gitu, padahal mudah gitu. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang udah pakai Android, belum lagi sekarang udah punya laptop ya. Walaupun ngetiknya masih 11 jari ya. Tapi udah keren loh untuk sekaliber Nurseha. Oke, ya alhamdulillah. Iya. Dan satu lagi pengalaman yang bersama Nurseha itu yang terkesan banget ya. Beliau ini ketika suruh ngisi acara offline nggak mau karena apa? Grogi katanya. Kalau megang mic katanya bergetar. Bukan hatinya, tangannya bergetar ya. Keringat. Dan ternyata benar. Tapi alhamdulillah sekarang mau udah jadi macannya panggung kayaknya, macan megang mic nggak bisa ya ini itulah, ya. Kayak ini membawa perubahan sangat banyak sekali. Berubah. Di bagian mana yang berubah? Perubahan mana ya? Terutama secara mindset, pemikiran kita terhadap kesehatan. Yang tadinya aku nggak ngerti masalah kesehatan gitu kan, terus jadi tahu gitu bahwa nggak harus kita sakit baru minum madu atau konsumsi kurma gitu. Ternyata kalau sekarang iya ya, itu kan buat kesehatan kita. Setiap hari kita beraktivitas tapi kita nggak sadar tubuh kita memerlukan nutrisi gitu. Makanya itu dari berbagai macam yang ada di HNI ini gitu. Jadi jangan tunggu sakit baru konsumsi, iya, tapi betul. Ketika sehat tetap harus dikonsumsi. Sampai sekarang masih konsumsi apa yang paling rutin banget, nggak boleh berhenti gitu? Itu aku spirulina, sari kurma. Spirulina, sari kurma yang standar tapi ya terus konsisten setiap hari gitu. Apalagi kopi sevel ya, itu nggak boleh ketinggalan. Harus setiap hari ya. Pagi, padahal aku punya riwayat mah loh ya, punya riwayat mah, tapi kalau pagi-pagi kayaknya kurang afdol gitu kalau nggak
Nyepel. 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 Orang setu ya Iya. nyepel. Orang saya tuh kenal nyepel. Dan selain mindset tuh apalagi yang berubah? Kepercayaan diri kayaknya juga makin ini kayaknya. Mulai karena ketularan Kak Kayol lah seperti ini. Itu bukan. Enggak juga, tapi emang bener-bener karena kita dibangun kan. Karena dibangun juga kita terus belajar gitu kan. Mengembangkan diri kan, memantaskan diri katanya. Kalau misalkan kita sekarang gitu kan menjadi ya apapun, pokoknya mungkin dari kesehatan juga berubah ya, jelas kan ya. Yang tadinya nggak bisa, saya tuh nggak bisa naik motor, sekarang harus bisa naik motor karena harus PCA. Oh gitu. Tadi juga itu ya, naik motor biasanya nggak boleh jauh-jauh ya. Betul sekali. Aku cuman ya keliling-keliling di kampung itu aja ngeri ya, keringetan tetap. Selain itu mungkin lebih jadi terkenal ya. Kayaknya penguasa kalau ditanya saya tuh, oh Nur Seha. Mudah-mudahan. Ini banget ya. Mudah-mudahan. Bener jadi penguasa saya tuh. Amin. Aminin aja dulu. Oh ya, amin ya Allah. Aminin aja dulu. Setu itu kan di daerah Kabupaten Bekasi perbatasan dengan Bogor ya. Iya. Nah ini kan daerahnya masih nggak kayak kota Bekasi yang ramai. Ini gimana itu cara menguasai daerah yang kebanyakan kebunnya daripada perumahannya? Saya juga kalau mau PCA, kalau kita videoin durasinya terlalu panjang karena kebun dulu lewat baru ketemu rumah gitu kan. Gitu. Iya kalau gitu kan. Tapi karena kita masih suasananya kampung ya, jadi kita ya biasa kayak ngobrol kan. PCA itu mudah kan, ngobrol gitu kan, ketemu temen, kita cerita kayak gitu. Kita ketemu saudara gitu kan, apalagi kalau di daerah kampung itu kan masih kayak kekeluargaannya ini banget gitu. Orang-orang juga jarang yang kerjanya ibu-ibunya gitu kan, biasanya kan nggak pada ini gitu kan. Tapi tetap masih di rumah kita main aja, sambil main gitu, sambil mengenalkan produk atau misalkan sambil cerita pengalaman kita aja selama di HNI gitu aja. Ini meyakinkan orang kampung nggak mudah juga loh, karena kan bilangnya kalau ditawarin mahal. Nah, tuh gimana cara? Tapi ada istimewanya kalau di kampung. Mungkin kalau orang kampung tuh mungkin kalau pandangan pertama dia mungkin ngelihat harga, wow gitu ya. Tapi bedanya orang kampung, kalau dia udah nyoba, dia ketagihan, dia akan nggak mikir itu harga. Kalau di kampung gitu. Yang penting dia nyoba dulu. Yang penting dia nyoba dulu. Itu ya, yang penting mau nyoba dulu. Tapi kalau dia nggak nyoba, dia akan tetap dengan pandangan dia, oh ini mahal gitu. Tapi makanya kita segala macam cara gitu kan, gimana caranya mereka untuk nyoba. Makanya itulah siasatnya dengan coba satu saset atau kita share kayak gitu. Oh gitu. Betul. Dan sebagai intermezzo juga bahwa Nur Seha ini dengan suaminya adalah salah dua. Ini pengurus pondok atau majelis taklim di Setu? Majelis ya, kebetulan. Majelis kebetulan tahun ini alhamdulillah kita udah punya legalitas yayasan. Yayasan Tanah Merah gitu. Yayasan Tanah Merah. Itu bergerak di bidang apa? Ya anak-anak, cuman jadi cocok banget sama HNI lagi. Anak-anaknya ini diapain? Nah kayak pengajian kayak gitu. Cuman kalau pengajian kayak misalkan kita ngedepanin kayak akhlaknya, misalkan kayak gitunya segala macam. Boleh dimatiin dulu. Oke. Pemberdayaan anak-anak ya. Iya, biar anak-anak ini punya kegiatan gitu nah, ya. Iya, kayak bulan puasa kayak kemarin kayak gitu. Tetap anak-anak diajakin untuk ngaji gitu, walaupun misalkan di rumah nanti kita punya tugas, oh setiap satu pekan dia harus berapa juz kayak gitu. Walaupun dia di rumah kan kayak sekarang kan masa pandemi gini kan, tetap di kampung juga ada penerapannya gitu. Kayak gitu. Oh gitu, baik. Dan bisa dapat mitra-mitra ustadz keren tuh gimana caranya? Ada ustadz nggak boleh sebut ya, udah. Oh ya ustadz terkenal itulah ya. Kemudian dari Tambun ada ustadz galau. Saya juga baru dengar itu ada ustadz galau. Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu sama beliau ya. Oh ya, boleh. Di Halpreneur mungkin. Oh iya, silakan. Ustadz galau. Itu gimana caranya? Memang ada kedekatan dengan ustadz itu atau? Iya, kebetulan ya itu yang tadi bilang, alhamdulillahnya suami dikasih amanah gitu kan sama Allah untuk ya berada di lingkungan seperti itu gitu. Jadi di daerah Setu
daerah Bekasi kita sama-sama bergerak semua yang bisa dibilang apa ya, kita sama-sama syiar gitu. Cuman ada yang melalui apa gitu. Jadi beda-bedanya. Kebetulan kita dikumpulkan dalam satu wadah gitu. Makanya itu alhamdulillah ketemu yaitu Ustadz Galau atau Ustadz yang lainnya gitu. Akhirnya mereka bergabung lah. Iya lumayan butuh proses juga. Kita sampai ngejar-ngejar ketika mereka takbik akbar gitu kan. Takbik akbar kita nungguin sampai malam, sampai selesai, nyamperin ke tendanya ya sambil supaya gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah ini kan tadi ada juga pemberdayaan anak-anak. Anak-anak ini di usia remaja pastinya ya, bukan anak-anak yang SD atau apa. Maksudnya yang masih golongan milenial lah gitu. Ini betul. Anak-anak ini diberdayakan juga untuk bisa mau menciarkan produk-produk halal ini. Iya betul kan, sekarang kan makanya saya selalu nerapin ke anak-anak, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal bermanfaat itu bukan buat diri sendiri. Kalian punya kemampuan di mungkin sosial media, kalian sudah ibaratnya followers ya zaman sekarang ya banyak atau apa. Itu salah satunya ya, sama kita tebar manfaat, syiar produk gitu, mau offline mau online silahkan, yang penting ada nilai manfaat buat diri, buat lingkungan gitu kan, bisa kita angkat ya sebagai orang setu gitu misalkan kayak gitu kan. Jadi ya saling memberi manfaat gitu, anak-anak biar ngerti gitu. Dan udah mulai tumbuh tuh ya bakat-bakat entrepreneurnya ya. Baru sedikit ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sih, mohon doanya aja. Mohon doanya. Ya Allah. Dan kabarnya mau jadi LED Emerald ya. Aminin. Kayak kan dari kemarin tuh saya ngajak ngobrol teman-teman nih. Semua mereka pasti punya mimpi. Karena memang kita kan diingatkan untuk harus punya mimpi. Nah, kalau boleh tahu mimpi besarnya Nurseha itu apa sih? Mimpi besar dari awal saya mungkin bisa dibilang dari kecil. Saya ternyata ya alhamdulillah mudah-mudahan HNI wasilahnya. Dari kecil kebetulan saya seorang yatim gitu ya. Ketika melihat pandangan seseorang, maaf yatim biasanya identikan kita dibagi, dikasih, dibagi atau dikasih gitu kan. Dan saya ngalamin juga gitu kan, karena saya pernah tinggal di pondok pesantren yang dulunya tuh panti asuhan gitu. Kita di situ, dari situ mimpi besar saya adalah suatu saat saya ingin berbagi gitu. Saya punya usaha, punya wadah yang memberdayakan orang-orang di sekitar, orang yang saya kenal, keluarga, terutama ya umat muslim gitu. Dan ternyata mungkin ini kayaknya kayak merasakan HNI banget gitu kayaknya wasilahnya gitu. Jadi itu pengen memberdayakan orang, tapi jangan, kalau bahasa ininya nggak mau sukses sendiri tapi pengen bareng-bareng. Tapi orang-orang yang jangan orang yang jauh dulu, orang-orang terdekat, keluarga, teman, guru, sahabat, semuanya kayak gitu. Menurut saya merasa nggak itu kayaknya mimpinya itu udah mulai mendekati? Apa sudah? Sangat mulai merasakan gitu, walaupun kita masih skalanya kecil gitu kan. Waktu ketika kita dibagi gitu, dulu minta ya Allah semoga suatu saat saya yang berbagi untuk anak-anak yatim kayak gitu. Ternyata alhamdulillah. Tapi anak-anak yang diberdayakan sama Nurseha ini bukan anak yatim? Ada sebagian. Ada yang udah yatim piatu, ada yang yatim juga. Dan itu memberikan motivasi untuk mereka agar bisa bermanfaat. Betul. Kalau ngomongin yatim aku pengen nangis jadinya. Iya. Kamu ini melo sekali ya. Betul. Pernah di prank ya sama kita, dia nangis. Kayola nih. Melo banget ternyata loh. Padahal kan kalau ngeliat perjuangannya keren banget, tapi di balik itu dia punya hati yang lembut. Ya. Ayo, jangan nangis. Nggak bisa. Kalau aku nggak bisa nangis. Baik, dikasih waktu untuk ngelap dulu. Dari kecil udah yatim berarti ya, dan pengen lebih bermanfaat lagi untuk mungkin yang
dulu anak-anak sekarang banyak yang bernasib sama dengan Nur Seha, dan alhamdulillah Nur Seha bisa ikut membantu untuk memberdayakan mereka agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, yang identik dengan dibagi tadi ya, dikasih, tapi ternyata nanti Nur Seha bisa membantu teman-teman kecilnya ini ya untuk bisa mandiri secara ekonomi, begitu ya. Betul sekali. Putra putri berapa? Alhamdulillah baru satu, mau nambah lagi ya. Jangan mau kalah sama mentor ya. Iya benar. Lagi PSBB bisa ya untuk nambah. Mudah-mudahan. Lagi di lockdown ya, Iya. mudah-mudahan memang rezekinya di situ ya. Iya, Mudah-mudahan betul. ditambah anak, rezekinya berupa anak. Nah mungkin ya terakhir mungkin bisa punya pesan-pesan untuk teman-teman sobat halapreneur yang di luar sana yang mungkin sekarang lagi belum kepikiran gitu loh untuk membantu, ternyata di sekelilingnya itu bisa memberikan manfaat. Nah, apa yang bisa disarankan oleh Mbak Nur Seha? Ini air matanya masih belum berhenti. Oh, belum berhenti. Tarik nafas. Ya, apa ya? Intinya mengerjakan sesuatu itu dengan bahagia. Seperti kata Bu Mentor, apa sih yang selalu ada di saya gitu, kerjakan sesuatu itu dengan bahagia. Kamu melakukan apapun dengan bahagia. Ya itu sampai sekarang. Dan satu lagi, guru saya juga berpesan, terus semangat, jangan kasih kendor. Semangat untuk melakukan kebaikan, entah orang mandangnya apa. Yang penting satu lagi kata Pak Mentor, lihat garis finish gitu kan. Tetap apa mimpi kita, apa tujuan kita, tetap di situ. Orang mau pandangnya apa, gak apa-apa. Yang penting tujuan kita insya Allah baik. Ya mencapai ridho Allah gitu aja. Jadi hidup sebagai seperti seorang pelari. Ya dari garis start dia nggak boleh nengok kanan kiri, dia cukup lihat garis finish aja. Ketika sudah mendekati garis finish itulah sudah sampai garis finish itulah tujuan dari mimpi-mimpinya tadi ya. Iya betul. Dan orang banyak yang melihat ketika menurut saya sekarang udah sukses seperti saat ini, nggak tahu ternyata di belakangnya itu punya kisah sendiri. Kenapa akhirnya harus struggle fighting ya? Karena fighter ya. Karena kita dalam grup fighter juga. Betul. Fighter ya, jadi berjuang. Ternyata di belakangnya punya ada kisah sendiri. Kenapa dia akhirnya mau melakukan atau punya mimpi tadi dan berusaha untuk mencapai mimpinya itu. Baik, terima kasih. Sama-sama Kakak Yola. Aduh, ini air matanya salam mendalami ini. Bintang iklannya ya. Betul. Ditunggu iklan-iklan berikutnya lagi. Insya Allah pasti, insya Allah ada lagi. Kayaknya ide-ide di sini udah muncul banyak. Oke, tapi sebelum berpisah, ini ada yang kepingin tahu apa sih yang jadi titik balik dari seorang Nur Seha? Tadi sebenarnya udah ya. Udah sebenarnya. Jadi anak yatim, terus akhirnya pingin juga bermanfaat buat anak yatim lainnya tadi ya. Nah ini subhanallah, aku juga ikutan terharu tapi aku tahan-tahan dari tadi ya. Masa sih? Aduh, ini jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Tapi jilbabnya bagus. Beli di mana? Tadi sih di bawah. Oh, di BC3 ya. BC3 Oh, ini jilbab apa? Kayaknya apa nih? Turki ya? Oh, jilbab Turki. Iya. Enak dipakainya. Sangat nyaman. Aku ini cocok banget sama ini nih. Langsung plek gitu kalau dipakai. Ya biasanya kan kalau bahan-bahan licin gini ya. Biasanya nih, kalau bahan licin kan susah ya, sulit gitu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dipakainya enak. Kamu jadi ini ya, apa? Jadi bintang iklan jilbab juga, sampo juga ya. Emang harus jadi gitu ya, bintang iklan segala macam ya. Ada 60 produk kamu harus bikin 60 kan kita iklan yang dibayar untuk jadi iklannya HNI. Pinter, udah makin pinter aja. Mentornya siapa sih? Siapa ya? Ada. Baik, itu tadi pesan dari teman-teman, untuk teman-temannya juga udah yang mungkin bisa bermanfaat, lebih bermanfaat lagi untuk teman sekitarnya dia ya. Betul. Baik. Sampai jumpa lagi, salam buat Babang Tampan. Iya, Babang Gondrong. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.